Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang kepadanya kita akan kembali, kepadanya kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan yang sampai hari ini lebih banyak kita lupakan daripada kita ingat. Tuhan yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai engkau ingin menghitung nikmat Allah, dek mampu. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat. Alhamdulillah, pagi-pagi kita sudah berangkat meninggalkan kasur yang empuk, meninggalkan kamar yang asik, yang dingin di rumah. Kita paksakan kendaraan kita walaupun ngerit bensin 2 jam. Tapi kita niatkan, ya Allah, kendaraanku aku gunakan untukmu. Walaupun ngerit, bukan ngerit, kita bukan tukang ngerit. Walaupun antri beli bensinnya lama, tidak mematahkan semangat kita untuk menggunakan kendaraan ini untuk ibadah kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri. Allah masih memberikan keluarga kepada kita, Allah masih memberikan ketenangan dalam diri kita. Allah masih memberikan anak keturunan yang sehat walafiat. Itu semua kadang kita lalai, kita lupa. Itu semua pemberian dari Allah. Itu semua anugerah dari Allah. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena tidak mudah menjadi orang bersyukur itu. Nabi Muhammad itu cita-cita beliau ingin abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita umatnya pun tentunya ingin seperti Nabi Muhammad, ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sudahkah kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Kalau belum, Ramadan ini sebagaimana tema yang diberikan di malam ke-18, Ramadan sebagai momentum muhasabah. Mari kita muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu. Hasaba, hitung dirimu. Qabla an tuhasabu apa tuhasibu? Tuhasabu ya. Ada dosen bahasa Arab di sini, aman saya. Hitung dirimu, hisab dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihitung. Nanti kita di akhirat ini akan dihitung. Iqra kitabak, baca kitabmu. Kita ini lagi nulis kitab di dunia ini. Kitab kebaikan atau kitab keburukan. Kitab di akhirat nanti kita terima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wahai hambaku, menkina beriman silahkan, kidek nak beriman pun silahkan. Emang gue pikirin, kembali kepada kita masing-masing. Kita mau surga atau mau neraka? Kita memaksakan diri pagi ini datang ke masjid yang mungkin jaraknya tidak dekat dari masjid ini, kita memaksakan diri kita untuk masuk surga.
Lebih baik memaksakan diri masuk surga daripada merelakan diri masuk neraka. Kita memaksakan diri untuk hari depan kita nanti, hari depan yang baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur, tatap, nazara yanzuru, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan tataplah, persiapkanlah hari depanmu. Kita akan sampai kepada hari depan yang abadi, yang pasti, yang mutlak, yaitu akhirat. Tidak ada orang yang tidak pulang ke akhirat. Ada yang tidak nak pulang. Semua orang pulang. Orang awam pulang, pejabat pulang, penguasa pulang. Dek penguasa yang dek pulang. Fir'aun dia pulang. Apalagi kita berkuasa yang kecil-kecilan bayi, pasti pulang. Orang kaya pulang. Orang kaya lama maupun orang kaya baru pulang. Ada orang paling kaya nama Korun, pulang juga. Pertanyaannya, lah ada lo model kita pulang. Kita semua selama ini mungkin merantau. Kita pulang kampung pasti bawa bekal. Pulang ke akhirat pun harus bawa bekal. Apa bekal kita? Bekal kita adalah amal ibadah kita. Amal ibadah itu apa? Ada ibadah mahdhah seperti kita sholat, zikir, dan lain sebagainya. Dan ada ibadah sosial, kita menolong orang, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Dan Allah tidak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah melihat segala apapun yang kita lakukan. Ada dua pasukan Allah yang selalu menguntit dan mengintip kita. Namanya Raqib dan Atid. Yang ada di bahu kanan dan di bahu kiri kita. Ini yang kadang kita dek sadar. Kadang dek sadar ada dua malaikat yang selalu mengiringi kita. Di masjid kita alim. Pas masuk kamar, buka HP, segala macam kita lihat. Kita dek sadar ada yang tengah nyatet kita. Ketakwaan kita terkadang tidak merasa dilihat oleh Allah. Puasa mengajarkan kita untuk muraqabah, merasa ditatap oleh Allah. Ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa ibadah yang unik. Ibadah yang sangat pribadi antara kita dengan Allah. Dan pahalanya Allah sendiri yang mengaturnya, mengukurnya. Kalau ibadah sholat, pahalanya jelas. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Kata Nabi. Amal yang pertama kali dihisab yaumal qiyamah nanti adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal dianggap bagus. Kalau sholat kita tidak bagus, seluruh amal kita dianggap tidak bagus. Jadi kalau mau bagus, bagusin sholat kita. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tiang rubuh. Perintah sholat di dalam Al-Quran itu bukan if'alus sholat. Bukan kerjakan sholat. Tapi aqimus sholat.
dirikan sholat. Artinya harus konsisten, jangan ditinggalkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai dalam sholatnya. Pas lagi sholat alim benar, pas di masjid khusyuk benar, keluar masjid kita lupa dengan yang tadi kita sembah, kita lupa kepada Allah, kita ngambil hak orang lain, kita korupsi dengan jabatan yang kita miliki. Artinya kita lupa, kita nggak merasa dilihat oleh Allah. Puasa mengajarkan kita muraqabah, merasa ditatap oleh Allah. Sama seperti definisi ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Puasa mendidik kita untuk merasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Karena kita berpuasa, tetangga kita bisa saja kita bohongin. Istri kita bisa saja kita bohongin. Pulang ke rumah jalan miring-miring sikit kan. Ngapa bang? Lemes puasa. Padahal barulah ada di warung kopi ya. 2 gelas. Ubi goreng. Alhamdulillah pengkal warung kopi bulan puasa lagi buke kan. Di mana-mana warung kopi buke. Pakai tabir sikit. Tahu ngapa lah orang nyari duit. Inilah fenomena di kampung kita. Gak apa-apa, yang penting kitanya tetap menjalankan perintah Allah sebagai seorang hamba. Kita nih kadang dek sadar kita nih hamba. Kadang kita nih ngaku tuan. Padahal sebenarnya kita abdullah, hamba Allah. Beribadah kepada Allah itu ada 3 pola. Pertama, pola seorang hamba, seorang budak. Dia beribadah kepada Allah karena dia takut. Mendek digawi Tuhan ku marah. Mendek solat Allah marah ku masuk neraka. Salah dek salah. Silakan kita beribadah karena kita takut kepada Allah. Kita takut masuk neraka. Itu pola yang pertama. Ibadah seorang hamba sebagaimana seakan-akan seperti seorang budak yang takut apabila tidak melaksanakan segala perintah tuannya. Salah ini enggak salah. Kalau kita pada posisi ini, lanjut. Gasken, kata anak-anak sekarang. Yang kedua polanya seperti orang pedagang. Hitung-hitungan. Kau dapat apa? Untung atau rugi? Salah enggak? Enggak salah. Kita ibadah karena mengharapkan surga. Kita sodako karena mengharapkan balasan. Mathalu ma yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir padi yang dalam sebutir itu akan tumbuh 7 tangkai dan dalam setiap tangkai keluar 100 butir padi. Menanam 1 tumbuh 7 kali 100. Nanam 1 balasan kelipatannya adalah 700 kali lipat. Salah nggak kita beribadah seperti itu? Tidak. Kalau kita berada dalam posisi itu tidak salah. Kita beribadah, kita mengharapkan surga karena di Al-Quran pun Allah menjanjikan surga. Namun ada yang ketiga, beribadah bukan karena dia menganggap dirinya budak, bukan dia sebagai seorang
Seorang pedagang, dia beribadah karena dia cinta kepada Allah. Puasa mendidik kita untuk cinta kepada Allah. Karena Allah lah yang sebenar-benarnya yang harus dicintai dan mencintai dengan tulus. Kita kadang sebagai manusia ini, cinta kita tidak tulus. Mungkin karena pulus juga. Namun Allah mencintai hambanya benar-benar tulus, benar-benar untuk kebahagiaan hambanya. Allah memberikan perintah kepada kita, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji. Itu bukan buat kepentingan Allah. Itu semua buat kepentingan manusia, agar kita berbahagia. Kalau hidup ini mau bahagia, jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau ingin hidup ini bahagia, jangan jauh-jauh dari Allah. Karena manusia itu dua dimensi. Ada dimensi fisik yang berasal dari tanah. Orang tua kita dulu yang bernama Adam diciptakan dari tanah. Dan anak keturunannya sampai kita hari ini pun tercipta dari saripati tanah. Itu dimensi yang pertama. Dimensi kedua, manusia berasal dari ruh yang Allah tiupkan sewaktu kita berada dalam kandungan ibu kita. Tanah akan kembali kepada tanah, dikuburkan ke dalam tanah. Ruh akan kembali kepada Allah. Selama ini kita hanya mengejar kebahagiaan tanah. Kita buat rumah yang megah. Salah enggak? Tidak salah. Salah kalau kita mencari hartanya dengan cara yang tidak benar. Kita beli kendaraan yang mewah. Salah enggak? Tidak salah. Silahkan. Selama kita dapatkan dengan cara yang halal. Namun jangan lupa, ada satu dimensi yang sering kita lupakan. Dimensi ruh. Makanya kita oleng hidup ini. Kita hanya mengejar dunia, tapi ruh kita kosong. Ruh kita jarang kita kasih makan. Hanya perut kita saja yang kita kasih makan. Ruh kita kering, ruh kita lapar, ruh kita jauh dari tempat berasalnya. Puasa mendidik kita untuk dekat dengan Allah. Puasa itu meniru perilaku Allah. Allah tidak makan, tidak minum, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Puasa juga mengajarkan kita untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dari pagi hingga maghrib. Allah mengajarkan kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang. Kita pun harusnya begitu. Pengasih, penyayang, penyabar. Agar kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya kita harus muhasabah. Menghisap diri kita. Menghitung diri kita. Ada yang berumur 40 tahun, saya 50 tahun hari ini. Bukan hari ini, bulan Juli kelak. Beri kado Pak Ketua. Ada yang 60 tahun, lah tua kita nih. Ada juga yang muda-muda. Mari kita evaluasi. Lebih banyak kebaikankah atau keburukan kita lakukan selama ini? Kalau masih banyak kebaikan, alhamdulillah. Kita pertahankan dan kita teruskan. Kalau masih banyak keburukannya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Di masjid takwa, di pasar takwa, di kantor takwa. Jangan hanya di masjid kita takwa. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan burukmu
dosa-dosa yang kamu lakukan selama ini dengan kebaikan yang niscaya akan menghapus dosa-dosa itu. Wa khaliqin nasi bi khuluq wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari Ramadan kita muhasabah. Kita hisab diri kita. Sudahkah kita dekat dengan Allah atau masih jauh kita kepada Allah? Kalau sudah dekat, alhamdulillah, pertahankan, tambahkan lagi dekat kepada Allah. Kalau masih jauh, mari Ramadan ini kita jadikan momentum untuk taqarrub ilallah. Allah berfirman di ayat yang sejalan, sama semakna atau satu kode, satu dengan ayat puasa, ayat 185. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib. Katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Allah itu sangat dekat. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat leher. Tapi kita tidak merasa Allah itu dekat. Allah Maha mengawasi kita. Kalau kita merasa kita diawasi oleh Allah, insya Allah tidak ada selingkuh dalam rumah tangga. Karena kita akan menjaga amanah. Kita akan menjaga janji suci kita di waktu dulu kita akan nikah. Mitsaqun ghalidh. Tidak ada perselingkuhan. Karena Allah Maha menatap sang suami kemanapun dia pergi. Allah selalu menatap sang istri yang ditinggalkan suaminya di rumah. Mari, kita sebagai keluarga, kita sebagai suami, sebagai istri, kita tumbuhkan rasa selalu diperhatikan oleh Allah. Beramal tidak karena siapapun, tapi karena Allah. Puasa mendidik kita untuk memperbaiki niat. Hidup ini bukan hanya untuk dunia. Hidup ini hanya untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau mau bahagia di dunia, jangan jauh-jauh dari Allah. Mari kita evaluasi diri kita. Banyak-banyaklah kita iktikaf di rumah Allah. Alhamdulillah, kita memaksakan diri kita selalu sholat berjamaah di masjid. Allah tidak tidur. Allah akan ganti. Allah akan balas. Allah akan berikan fadilah-fadilah, keutamaan, pahala kepada kita. Yakinlah. Bahagianya kita menjadi hamba Allah. Allah akan memberikan kenikmatan hidup bagi kita. Nikmat di dunia dan nikmat di hari akhirat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, cukup lho Mbak Ketua? 7 menit lagi ya. Ndak kawa kelak di WA ketua kan. Panjang ke. Ku nak sarapan, tidak sarapan dak, Bang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi mari kita evaluasi hubungan kita dengan Allah. Ya. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kalau mau jujur, kita ini lebih banyak ingat selain Allah daripada ingat Allah. Kadang dalam sholat pun ingat yang lain, bukan Allah. Ingat kunci motor tadi, di sia ketinggalan. Makanya kita harus mengevaluasi diri kita. Mari kita menjadi hamba Allah. Hamba yang ikhlas beribadah tidak karena siapapun tapi karena Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
kita juga harus mengevaluasi diri kita di bulan Ramadan ini. Sudah dekatkah kita dengan Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan pertama kali Al-Quran. Ya, Al-Quran itu turun pertama kalinya Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Tapi turun selanjutnya juga di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan menjadi mulia? Karena bulan ini diturunkan Al-Quran. Kenapa kota Mekah menjadi mulia? Karena kota itu diturunkan Al-Quran. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi mulia? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia? Karena Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Kenapa sampul Al-Quran yang berasal dari kulit kambing, kulit sapi itu mulia dicium-cium orang? Karena berdekatan dengan Al-Quran. Kalau kita ingin mulia di mata Allah, dekati Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Sudahkah kita berakhlak yang baik dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Kita harus punya adab apabila membaca Al-Quran. Apa saja adabnya? Berwudu. Kadang kita baca Al-Quran ni ngambil-ngambil bayi, wuduk lah batal, dek wuduk lagi. Menghadap kiblat, pakai pakaian yang menutup aurat, wangi-wangian, menggosok gigi, kadang bau jengkol, langsung ngaji. Itu kurang adab kita dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari Ramadan ini yang kita tidak tahu apakah Allah masih mengizinkan kita tidak untuk Ramadan yang akan datang, atau sampaikah kita di akhir Ramadan? Wallahu a'lam. Mari kita bersihkan hati kita, mari kita bersihkan niat kita, mari kita dekatkan hati kita untuk selalu mengenal Allah, selalu mengingat Allah. Insya Allah hati kita menjadi hati yang tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir selalu mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan salah satu bentuk zikir adalah membaca Al-Quran. Nama lain Al-Quran adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikr, menurunkan Al-Quran itu, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaganya. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, mari kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran, mari kita dekatkan diri kita kepada ibadah-ibadah kepada Allah, kita himpun keluarga kita untuk taat kepada Allah. Semoga kita di dunia bersatu, di akhirat nanti kita juga bersatu bersama keluarga kita. Jangan pak di surga, anak di neraka. Ma di surga, laki di neraka, dek cucok. Di dunia kita sama-sama, di akhirat pun kita masuk surga sama-sama. Baiti jannati, rumahku surgaku. Di rumah, di dunia sama-sama, di surga pun nanti kita sama-sama bersama keluarga. Kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berbahagia dalam lindungan dan hidayah Allah, dan di akhirat nanti menjadi tetangganya Rasulullah dan para sahabat Nabi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.